Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengganti LCD HP Vivo Y91 ya, yang kendalanya ini rusak, gak bisa disentuh dan gak tampil ke layar meskipun LCD ini bagus kelihatannya. Untuk itu sama saya buka dan sama saya panaskan dulu ke separator agar mempermudah pencabutan LCD ya. Dan ini LCD nya sama saya ganti dengan LCD yang ori ya, yang bagus, dikarenakan kalau Vivo Y91 itu sering rusak ya bagian LCD, makanya sama saya akan dicoba diganti dengan LCD yang ori yang kelihatannya ini bagus sekali ya, dari bungkusnya dan dalamannya kelihatan bagus, mantap ya. Begitu sama saya akan coba ganti LCD seperti ini ya, sesudah dipanaskan lalu cabut baterainya ya. Kalau mencabut baterai kalau sesudah dipanaskan memakai separator itu mudah sekali ya pencabutannya. Dan ini LCD nya pun juga bekas diganti sama user yang lain ya, dan kelihatannya LCD nya masih bagus, cuman LCD nya nggak tampil ke layar sekarang dan nggak bisa disentuh ya dikarenakan nggak tampil. Nah, ini sama saya coba cabut dulu LCD nya ya, sudah dipanaskan, lainnya pun juga akan melekat, gampang untuk proses pencabutan ya. Beda dengan ganti LCD dengan LCD yang pertama kita buka itu mudah sekali, lainnya agak banyak ya, sedikit dipanaskan langsung copot ya dari parameter ini. Kalau LCD sudah diganti sama yang lain ya, kadang juga ada yang banyak klaimnya, ada yang sedikit ya, itu tergantung HP-nya ya. Jadi intinya setiap pekerjaan itu gak sama semua, gak mudah semua ya, ada yang gampang, ada yang sulit ya. Makanya sama saya tutorialkan sedetail mungkin ya, bahwa pekerjaan itu gak mudah semua, ada yang sulit, ada yang gampang, gak sama semua ya. Meskipun sama penggantian LCD, tetapi ganti LCD itu ada yang cepat, ada yang lambat ya, tergantung spek dari HP-nya ya, bukan spek, tergantung dari fisik HP-nya ya. Ini pun juga ini agak sedikit susah ya pencabutan lemnya, dikarenakan lemnya agak sedikit tebal ya tadinya seperti ini. Meskipun sama saya sudah panaskan ke separator. Biasanya kalau LCD yang belum pernah diganti, kalau dipanaskan ke separator itu akan coplok sendiri ya, mudah, tinggal kita cabut dari parameter dan copot. Ini lemnya terlalu banyak ya, tapi gak ada salahnya lem banyak, yang penting rapih ya. Tapi pas pengeleman harus hati-hati, dikarenakan di sana ada fleksibel yang nempel ke lampu ya, jadi harus hati-hati kalau pengelemannya jangan terlalu banyak yang di bawahnya, dikarenakan gak sedikit lem yang meleleh. Lem kan mengandung cairan gitu, jadi rusak ke LCD nya ya. Saya pun juga pernah mengalami seperti itu ya, LCD baru tetapi pas di lem dipasangin mati ya. Jadi pekerjaannya jadi harus nyantai ya, harus hati-hati ya. Ini berbagi pengalaman saja ya, bukan menggurui. Nah itu yang di bawah itu ya, pengalamannya sedikit saja. Saya lem lagi ini di LCD meskipun di parameter sudah dilem, dikarenakan agak si LCD itu nempelnya rapih dan kuat dipakainya ya sama user. Nah sesudah dilem atas bawah ya, ini yang di parameter pun juga sama saya coba lem dulu ya, biar mantap ya, biar kuat sebenarnya, biar pas kita ganti LCD terpakainya lama ya. Soalnya kalau pekerjaannya asal-asalan kasihan sama user, misalnya rusak lagi LCD, kasihan gitu ya. Makanya kita harus ekstra hati-hati biar bisa menjadi ibadah yang mulia ya, kalau misalkan pekerjaan kita semaksimal mungkin ya. Ya tergantung orang bilang apa, yang penting niat kita dan pekerjaan kita ekstra hati-hati ya. Kalau kita sudah ekstra hati-hati, insya Allah akan mendapatkan hasil yang sempurna juga ya. Dikarenakan saya ini orang Garut ya, orang Islam, ahli sunnah wal jamaah. Di dalam Islam itu berkata lahum nasibun mimma kasabu, yang artinya setiap kasab kita diwajibkan berupaya nyariat ya, dan setiap pekerjaan kita akan mendapatkan buruhannya dari setiap kita berusaha nyariat. Seperti ini ya pekerjaan ini, kalau misalkan kita nyariat
yang bagus, insya Allah hasilnya pun juga akan bagus. Tapi kalau pekerjaannya asal-asalan, insya Allah hasilnya pun juga nggak akan sempurna ya, nggak akan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini bukan menggurui, bukan apa, tetapi ini sharing saja ya, agar kita itu bisa bertambah ilmu, berbagi pengalaman ya. Dikarenakan yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Dikarenakan Allah membagikan ilmu ke setiap insan itu dibagi-bagi ya, gak ada yang sempurna satu orang, tapi kita diwajibkan berupaya nyariat ya. Nah, sama saya coba di-on-kan lagi ya sesudah pengalaman LCD. Mohon maaf agak sedikit dipotong-potong videonya agar mempersingkat waktu ya. Intinya cara penggantiannya seperti tutorial yang sebelumnya sama ya. Pas pencopotan LCD, pas pengeleman, pas memasang lagi seperti itu ya. Cuman pada kali ini saya agak bosan-bosan bikin tutorial cara penggantian LCD, cara pengeleman ya. Dikarenakan gak sedikit orang yang banyak yang belajar ya, yang mencari cara tutorial pemasangan LCD, makanya sama saya tutorialkannya. Insya Allah akan bertambah ilmu buat kita semua ya, asalkan kita dengan perasaan ya. Maksudnya dengan perasaan itu, jadi kalau misalkan kita memikirkan sesuatu hal itu, jadi jangan asal dipikir cuman sepintas saja, diperdalam gitu ya. Insya Allah kalau misalkan diperdalam maka sampai dengan ilmu yang sempurna ya. Nah, seperti ini kan, ini mati ya layarnya tadi, kurang terang. Nah, sama saya coba terangin ya, dan alhamdulillah sekarang bagian ini buat pencerahannya dan gelapnya ya sudah jalan berfungsi, alhamdulillah ya. Dan saya mohon maaf sekali apabila pembicaraan saya kurang seimbang ya, mohon maaf sekali buat agan-agan semua ya. Dan saya ucapkan banyak beribu-ribu terima kasih buat agan-agan semua yang nonton video saya ini ya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya ya, semoga dipanjangkan usianya, diberi keberkahan buat kita semua, amin 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 ya Allah ya rabbal alamin ya. Dan buat yang belum subscribe, mohon di subscribe. Jika video ini bisa bermanfaat boleh di share ya, dan di like ya. Tetapi kalau video ini kurang seimbang, kurang selaras dengan agan, mohon maaf sekali ya. Dan kalau tidak suka ya gak apa-apa, gak di like pun juga ya, gak di like pun juga gak apa-apa. Tapi kalau misalkan video ini bisa bermanfaat buat agan-agan semua, mohon di share, mohon di subscribe, mohon di like ya, agar bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dikarenakan sedikit-sedikit kalau ilmu ditambah-tambah akan banyak ya. Kalau misalkan kita seorang teknisi seperti saya ini suka merokok, kalau rokok itu puntung, rokok itu kecelacah, kalau sedikit dimasukin ke celacah lama-lama banyak juga. Begitu pula kalau diambil hikmahnya ya, kulisan hikmatan dalam satu perkara akan mendapatkan hikmahnya. Nah, ilmu pun juga kalau sedikit kita masukin ke hati kita, simpan di otak kita ya, di hati kita, sedikit-sedikit lama-lama akan bertambah insya Allah. Kalau misalkan ilmunya sudah banyak, tentunya mempermudah pekerjaan kita ya, insya Allah gitu ya. Dan alhamdulillah ini pekerjaannya sudah beres ya. Saya cek dulu kameranya, dikarenakan di belakang saya ini ada usernya ya, yang servis HP ini, yang perbaiki HP ini ya, lihat di belakang saya ya. Nah, sama saya dilihatkan kameranya, alhamdulillah ya, karena kan sudah dilap dulu tadi, dibersihkannya. Dan sekarang ini sudah beres ya, dan pengalaman saya yang dulu ini bagus ya LCD seperti ini ya. Mungkin segitu dulu pada kesempatan kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.